Hai semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku, Syarifah Azura. Jadi di video kali ini aku mau buat ini tuh kue basah. Nama kuenya adalah kue nona manis, teman-teman. Ini tuh bisa jadi ide jualan seribuan dan juga bisa jadi cemilan ya, teman-teman. Anak-anak pasti suka banget dengan cemilan ini. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung aja ya ke bahan yang pertama. Pertama ada 250 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, ini udah aku haluskan, 500 ml santan, dan 2 butir telur ayam. Yang pertama, jangan lupa siapin dulu wadahnya. Nah, lalu di sini kita masukin pertama tepung segitiga biru. Di sini juga aku buat untuk takaran sendok. Untuk takaran sendoknya itu sekitar 12 sendok makan munjung. Nah, apa itu munjung? Munjung itu yang menjulang tinggi ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita takar pakai sendok, dia tinggi gitu ya ukurannya. Kemudian kita masukin ini gula pasir yang udah aku haluskan. Untuk takaran sendoknya ini tuh sekitar 17 sendok makan. Nah, untuk takarnya itu takarnya sebelum dia dihaluskan ya, teman-teman. Kemudian kita campur kedua bahan sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita masukin santan. Nah, untuk ukuran gelasnya ini sekitar 2,5 gelas ya, teman-teman. Kemudian di sini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, teman-teman, itu kan ada gerindilan-gerindilan tepungnya. Nah, di situ bisa teman-teman menggunakan yang pengaduk itu, cuman karena aku nggak ada jadi aku pakai sendok aja. Cuman itu agak lama ya, teman-teman. Nah, sambil menunggu itu, di sini kita siapin lagi wadah yang kecil. Lalu kita pecahin telur. Di sini kita pakai 2 butir telur ayam. Lanjut, di sini kita kocok lepas hingga tercampur rata. Oke, teman-teman, ini dia adonan yang tadi. Ini udah lumayan halus, tapi masih ada gerindilannya, tidak apa-apa. Lanjut lagi kita masukin telur yang tadi yang udah kita kocok lepas, campurin aja ke semuanya. Lalu di sini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata juga. Nah, kalau misalnya udah tercampur rata, lanjut lagi di sini kita mau saring. Karena kan masih ada gerindilan tepung gitu kan. Jadi kita saring supaya nanti hasilnya lebih halus. Kalau udah seperti ini, kemudian kita sisihkan. Oke, kita masuk untuk bahan lapisan hijau yang kedua. Nah, yang pertama di sini ada 60 gram tepung maizena, 120 gram gula pasir yang udah aku haluskan juga, 200 ml air pandan, dan 300 ml santan. Oke, yang pertama kita siapin dulu wadahnya. Nah, kedua kita masukin tepung maizena. Untuk takaran sendoknya ini sekitar 7 sendok makan munjung. Kemudian kita masukin santan. Untuk ukuran gelasnya ini sekitar 1,5 gelas ya, teman-teman. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukin gula pasir yang udah aku haluskan. Nah, untuk takaran sendoknya ini sekitar 7 sendok makan. Lalu kita masukin air pandan, ini sekitar 1 gelas ya, teman-teman. Dan jangan lupa tambahin garam, ini sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Nah, karena di sini aku ngerasa kalau warna hijaunya kurang, jadi aku tambahin dengan pewarna makanan rasa pandan. Nah, di sini aku tambahinnya juga sedikit demi sedikit dulu ya. Nah, kalau misalnya kurang bisa kita tambahin lagi pewarna makanannya. Nah, menurut aku ini udah cukup untuk pewarna makanannya. Selanjutnya kita siapin kuali, kita mau panaskan atau kita mau masak untuk lapisan yang kedua ya. Ini aku masukin, lalu kita aduk-aduk menggunakan api yang besar dulu ya, teman-teman.
Nah, kalau misalnya udah seperti ini ya, ini kan udah terlihat ya, udah mulai mengental. Lalu kita kecilkan apinya, kita aduk-aduk sampai dia menjadi kental seperti itu teman-teman. Diaduk-aduk terus ya, supaya dia itu nggak hangus gitu loh, nggak gosong di bawahnya. Nah, dan jangan lupa pakai api yang kecil ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita matikan apinya. Kemudian kita campur lapisan pertama sama lapisan kedua. Lalu teman-teman, di sini kita aduk-aduk sampai semuanya itu menyatu ya. Jadi nanti itu si hijaunya itu bakal menyatu gitu loh sama si warna putihnya gitu. Tapi memang ini harus sabar ya ngaduknya, karena lumayan lama gitu susahnya. Oke, kita masuk untuk lapisan yang putih atau flanya. Di sini kita pakai 2 sendok makan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu segitiga biru. Lalu kita masuk santan, ini untuk ukuran gelas sekitar 2,5 gelas ya teman-teman. Kemudian kita masukin gula, ini sekitar 4 sendok makan. Dan jangan lupa tambahin setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau misalnya udah, nah lalu di sini kita masak dengan menggunakan api yang sedang aja ya teman-teman. Sambil diaduk-aduk sampai si flanya ini menjadi mengental. Nah, kalau misalnya dia udah mengental seperti ini dan udah juga itu kayak ada gelembung-gelembung gitu, lalu kita matikan aja apinya. Selanjutnya di sini kita sisihkan semua bahan-bahan, lalu kita siapin cetakannya. Aku menggunakan cetakan yang bulat ini. Ini cetakan seperti video yang tahu itu ya teman-teman. Aku menggunakan cetakan ini. Lalu aku olesi dengan minyak ya, supaya nanti pas dikukus dia nggak bakal lengket. Nah, kemudian aku masukin si adonan hijaunya lebih dulu. Nah, masukinnya itu nggak sampai penuh ya teman-teman, karena nanti kita bakalan kasih si putihnya di tengah. Nah, seperti ini. Untuk putihnya itu aku masukin ke plastik segitiga. Kemudian aku potong ujungnya kecil aja. Baru kita tekan gitu di bagian tengahnya aja ya teman-teman, sampai dia penuh. Nah, seperti itu. Kemudian lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita kukus sekitar 15 sampai 20 menit. Nah teman-teman, jadi seperti ini dia ya, ini udah mateng, udah sekitar 20 menit gitu. Lalu kita angkat aja. Oke, kita akan mulai untuk coba membuka dari tempatnya, tapi pastikan dulu ini harus dingin dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita buka samping-sampingnya itu pelan-pelan aja. Kita rasain ya, kira-kira udah dingin atau belum. Lalu di sini kita buka seperti itu sambil dimereng-merengin ya gitu. Nah, lalu pelan-pelan tangannya kita turunin. Nah, seperti itu ya teman-teman, gampang banget cara bukanya. Nah, seperti ini dia kalau misalnya kita menggunakan cara pakai sendok. Oke teman-teman, seperti ini dia hasilnya. Ini itu kue nona manis. Ini bisa dijual sekitar 1000-an dan juga bisa jadi cemilan ya teman-teman. Ini itu jadinya sekitar 35. Maaf banget ya teman-teman, aku tampilkan kuenya cuma segini doang karena sebagian kuenya udah dimakan sama ponakan aku. Karena emang ini tuh enak banget teman-teman kuenya. Ini juga pertama kali aku buat dan berhasil teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutin resep ini, kalau misalnya di video kurang jelas, teman-teman bisa cek aja di description boxnya aku ya. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Kalau misalnya teman-teman punya saran atau kritikan untuk aku, bisa komen di bawah juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih.